Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Febrianda. Saya mahasiswa Universitas Pahlawan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioptik. Pengertian bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Yang pertama, secara spesifik ada klasifikasi optik, geometri, dan optika fisis. Yang kedua, fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Bioptik dibagi menjadi dua. Yang pertama, optika geometrik, berpangkal pada penjalaran cahaya dalam medium secara garis lurus. Yang kedua, optika fisik, cahaya memiliki sifat materi atau partikel dan sifat gelombang. Optika geometri, berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Misalnya untuk rumus cermin dan lensa. Optika fisik, Sir Isaac Newton. Cahaya itu menggambarkan peristiwa cahaya sebagai sebuah aliran dari butir-butir kecil atau teori korpuskuler. Planck. Cahaya itu terdiri atas kuanta atau foton-foton. Tampaknya agak mirip dengan teori Newton yang lama itu. Dengan menggunakan teori Max Planck, dapat menjelaskan mengapa benda itu panas apabila terkena sinar. Macam-macam bentuk lensa. 1. Lensa dengan permukaan sferis dibagi menjadi dua macam pula, yaitu yang pertama, lensa cembung atau konvergen atau positif. Sebuah lensa positif atau lensa pengumpul adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa positif difokuskan pada titik fokus kedua yang berada pada sisi transmisi lensa tersebut. B. Lensa cekung atau divergen atau negatif. Sebuah lensa negatif atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa negatif memancar seolah-olah dari titik fokus kedua yang berada pada sisi datang lensa. 2. Lensa yang mempunyai permukaan silindris adalah lensa yang mempunyai silinder. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula yang mempunyai panjang fokus negatif. Penyesuaian terhadap terang dan gelap. Dari ruang gelap masuk ke ruangan kurang terang mengalami kesulitan dalam melihat. Tetapi apabila dari ruangan terang masuk ke dalam ruangan gelap, akan kesulitan dalam melihat dan diperlukan waktu untuk memperoleh penyesuaian. Daya akomodasi. Dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kornea mempunyai fungsi memfokuskan objek secara tepat. Demikian pula bola mata yang berdiameter 20-23 mm. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Kategori mata. Yang pertama, mata normal. Yang kedua, rabun jauh atau miopi. Yang ketiga, rabun dekat atau hipermetropi. Yang keempat, mata tua atau presbio. Yang kelima, astigmatisme. Dan yang keenam, mata campuran. Kesesatan lensa atau aberasi lensa. Pemberaman bayangan dari sebuah objek tunggal. Macam-macam aberasi yaitu aberasi sferis, astigmatisme, kelengkungan medan, distorsi, dan aberasi kromatis. 3 komponen penginderaan penglihatan, yaitu yang pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian menganalisa penglihatan tersebut. Tanggap warna. Salah satu kemampuan mata adalah tanggap warna. Namun mekanisme tanggap warna tersebut belum diketahui secara jelas.
Tetapi dengan menggunakan pengamatan, fotopik dapat melihat warna namun tidak dapat membedakan warna pada objek yang letaknya jauh dari pusat medan penglihatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.